قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدرجة يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهذا فن من الكلام عديم ضرره في العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي. فإن هذا الكلام يستلذه الطبع. Wahada dan adab ini fannun adalah kiat atau teknik minal kalam dari ucapan dari kalam azimun yang besar daruruhu apa bahayanya kalam fil awami di dalam orang awam atau kepada orang awam. Jadi ucapan yang di atas itu anal haq itu adalah kalimat yang begitu besar efek bahayanya kalau itu kepada orang-orang yang awam. Hatta taraka jama'atun min ahlil fallahati, sehingga meninggalkan apa jama'atun satu golongan atau kelompok min ahlil fallahati dari orang-orang petani fallahatahum terhadap pertanian mereka wa adharu dan mereka menampakkan misla hadhihi du'awi terhadap dakwah-dakwah ini. Fa inna hadzal kalam, maka karena sesungguhnya ucapan ini yastaladduhu itu melezatkan terhadap kalam atau apa kebiasaan. Jadi maksudnya ilmu yang dibahas yang disebut anal haq ini, kalau orang yang tidak cukup keilmuannya, dia orang-orang bodoh, itu pertama ilmu itu sangat berbahaya, akan benar-benar merusak kepada orang yang mempelajarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang awam yang belajar kepada itu, dia bisa meninggalkan terhadap pekerjaan dia. Kalau yang petani, pertaniannya bisa ditinggalkan. Kalau yang biasa berdagang, dagangannya pun ditinggalkan. Karena dianggap untuk apa? Makanya jangan heran ketika ada orang kadang-kadang, ayo kita bawa sholat yuk. Wah, tak lajang bojeng lagi. Orang kau nangkin. Ini disebabkan apa? Karena orang yang mempelajari ilmu ini tidak sesuai. Jadi biar ilmu itu dia ada fun, ada tingkatannya. Orang belajar itu ada tahapan. Tidak serta-merta dia belajar kemudian langsung pelajaran yang tidak sesuai pada dia. Apalagi khususnya dia ketika dia belajar ilmu tasawuf atau tauhid dan sebagainya. Paling tidak dia sudah di dasar. Ada tingkatan-tingkatan. Dan banyak orang kerjaannya ditinggalkan gara-gara dia belajar ilmu-ilmu seperti itu. Jadi tidak penting bagi dia. Padahal apa? Memahami konteks agama ini ya tidak begitu sulit sebenarnya. Karena agama itu mudah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik
kesulitan ada kemudahan, dimudahkan oleh Allah. Justru agama itu untuk memudahkan urusan manusia, untuk memanusiakan manusia, itu agama. Karena manusia ini ketika dia tidak beragama, maka manusianya akan menjadi binatang, ya, melebihi dari binatang. Di Quran itu sudah banyak keterangan ayat Quran yang menjelaskan bahwa manusia ini bisa melebihi binatang, saking kejamnya manusia. Jadi dia akan menampakkan, dia orang awam, kemudian dia ikut berdakwah. Dia tidak paham dengan apa yang diucapkan, tidak paham dengan apa yang diucapkan, tidak cukup keilmuan, kemudian dia ikut berdakwah. Dia tinggalkan tugas yang pokok dia, tugas utama dia. Fa'inna hadal kalam yastaladzuh toba. Kenapa? Karena dia akan terbiasa nanti, merasa lezatnya ngomong itu, terlena dengan bahasa-bahasa itu. Jadi kebiasaan dia, yang naluri dia, kemudian yang ikut bergerak meskipun dia tidak layak di situ, tetapi kemudian dia seolah-olah ya seperti pendakwah, seperti apa gitu. Seperti orang yang sudah benar-benar hebat. Apa ya Ustaz? Aduh, ada ikhwanah nih beda. Aduh ki kelas ini. Kelas teknik iya. Ada hari ini kan orang begitu banyak. Kita ini orang syariat. Jadi kita ini orang syariat, dia lakukan syariat. Rasulullah saja syariat tak lepas, dia tak dilepas. Buktinya apa? Rasulullah sholat bahkan sampai bengkak. Gitu kan betes bero ki makan jalan. Rasulullah bero makan sholat. Itfihi al-bitalatu min al-amali ma'a tazkiyatin nafsi bidarkil maqamati wal ahwali. Karena fihi di dalam kalam al-bitalatu itu pembatalan amal-amal. Maksudnya pembatalan amal di sini adalah dia kemudian merasa bahwa tidak perlu lagi beramal. Kenapa? Karena dia sudah merasa menyatu dengan Allah. Itu apa lagi aku sholat? Apa lagi? Kalau kau sholat lah, kau masih makom kau itu. Namun aku tak perlu lagi. Aku ini anak. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Tidak perlu lagi beramal. Sama dengan pikiran dia ini kan begini. Sama dengan seorang anak buah yang kemudian anak buah itu bisa ngambil jalan pintas, kemudian dia menjadi orang dekatnya, orang kesayangan dari token. Entah kelaman toke atau gimana. Kira-kira dia masih mau kerja dah nih? Enggak, kita mau kerja. Aku sekarang lain, bukan anak buah haji. Aku udah menantunya. Nah, misal sama seperti ini. Merasa seperti itu dia. Merasa bahwa beramal itu sholat, puasa tidak ada gunanya. Ma'atasqiyatin nafsi. Terus dia merasa jiwanya itu paling suci, merasa paling suci. Ini ciri-cirinya. Kalau ada orang merasa paling bersih, paling suci, ini tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda setengah dari orang gila. Bukan gila-gilaan, sering gila itu macam-macam. Bidarkil maqamati wal ahwali,
dengan dia menemukan makom-makom, derajat-derajat, wal ahwali dan al ikhwal, banyak-banyak keadaan. Nah itu ciri-cirinya. Padahal dari keilmuannya dia tidak cukup, tetapi kemudian dia merasa seperti tadi. Fala ya'jizul aghniya, maka kemudian tidak akan menganggap remeh, tidak akan melemahkan al aghniya, apa orang-orang kaya, anda wadalika, dari dakwah itu, li anfusihim, terhadap diri mereka. Nah, ini termasuk dari tujuan mereka yang belajar beginian. Maka yang banyak itu rata-rata orang apa? Orang-orang miskin, rata-rata yang terkontaminasi ikut ke hal-hal ini. Kenapa bisa terjadi? Karena dia sudah merasa ya, hidupnya melarat, semacam. Karena dengan begini dia kemudian akan naik menurut dia derajatnya, peringkatnya. Kemudian orang-orang yang ekonomi tinggi segala macam tidak akan meremehkan terhadap diri dia. Wala min talakkufi, dan tidak pula an talakkufi, dari menerima kalimat makhtabatin yang tak baik atau tak tentu, musakharibatin yang dihias, dipoles-poles. Ini termasuk tujuannya. Kemudian dia tidak menjadi orang yang terhina oleh orang yang kaya, orang yang sosialnya lebih tinggi, kehidupan sosialnya, penghinaan-penghinaan itu akan hilang. Wa mama ungkira alaihim dzalika, dan tatkala ketika ungkiro, diingkari, ditantang, alaihim, atas mereka, dalika, apa hal itu, lam ya'jizu, maka mereka tidak akan melemahkan an yakulu, dari apabila berkata siapa mereka, inna hada ingkar, sesungguh ini adalah tantangan, masdaruhul ilmu wal jadal, masdaruhu, yang sumbernya ingkar ini adalah al ilmu wal jadal, dan pertengkaran. Wal ilmu hijabun, dan adapun ilmu adalah hijab dinding, wal jadalu amalun nafsi, sedangkan pertengkaran adalah perbuatan diri, jiwa. Jadi ilmu itu hijab, maksudnya ilmu itu justru seharusnya menjadi filter seseorang, menjadi pembatas. Kalau orang punya ilmu tidak semudahnya, sedangkan pertengkaran itu adalah karena dia menuruti hawa nafsu, amalnya jiwa. Beda. Sementara ini digabung dua-duanya. Jadi orang yang suka debat, suka apa, itu menggabungkan ini, menggabungkan pengetahuannya dengan hawa nafsu maksudnya.
Wadah wahadal hadis, dan ucapan ini, dan adapun ucapan ini, la yaluhu, itu tidak mensyaratkan illa minal batini, kecuali dari dalam hati, bimuka syafati nuril haqqi, dengan tersingkapnya nur kebenaran. Bahasan. Jadi ucapan yang tadi itu adalah ucapan yang sudah bukan syariat sudah. Karena dia sudah bicara batin, mukasyafah. Mukasyafah itu menyingkap jiwa. Tersingkapnya cahaya kebenaran. Dia orang mencapai itu memang itu sudah fana illah. Orang yang memang dunia itu tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi kalau yang sampai beneran, orang yang betul-betul yang sudah sampai ke makom itu, fahada adapun ini wa fannuhu mimma qad istara fil biladi syiraruhu. Fahada adapun ini wa fannuhu itu adapun kiat kalam mimma dari perkara kodistoro yang berterbangan fil biladi di dalam sebuah negeri, syiraruhu apa kejahatan kalam, wa adma fil awami dan besarnya kepada orang awam, dararuhu apa bahayanya kalam, wa man nataqa bi syai'in minhu dan barang siapa yang berkata bi syai'in dengan sesuatu minhu dari kalam, faqatluhu afdalu fi dinillahi min ihya'i asyrati. Faqatluhu afdalu, maka membunuhnya afdal itu lebih utama fi dinillahi di dalam agamanya Allah, di dalam menyelamatkan agama Allah, min ihya'i asyratin daripada menghidupkan 10 yang sama seperti itu. Artinya apa? Orang ketika pemahaman tentang ini wahdatul wujud, ilmu wahdatul wujud, hulul, kalau Imam Al-Hallaj itu namanya hulul, itu lebih utama orang itu dibunuh daripada ditambah. Maksudnya perbandingan 10 itu ada 1 itu lebih baik dibunuh, bukan malah ditambah jadi 10. Orang-orang yang seperti itu. Tapi ini secara ilmu tauhidnya, bukan secara hukum negara. Hukum negaranya pekes. Artinya apa? Karena begitu bahayanya. Karena 1 ada orang itu 10 orang akan dari 10 dia akan menjadi 100 akan menjadi 1000. 1000 jadi 10.000, 10 jadi 100.000. 100.000 jadi 1.000.000 orang. Bahaya. Oleh karenanya yang lebih baik itu dimusnahkan orang seperti itu. Yang 1 itu penyakit itu 1 buang, dibuang. Nah gitu. Wa ma Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah wa la yasihu anhu ma hukiya. Adapun Imam Yazid Al-Bustami rahimahullah pada Yesus maka tidak benar, tidak sah minhu dari Abu Yazid mahukia perkara hukia yang telah diceritakan di atas. Sebelumnya kita udah yang disebut subhanallah, maha suci aku kan di depan ada. Bahwa kalimat itu katanya kata Imam Ghazali itu bukan dari Abu Yazid Al-Bustami. Karena Abu Yazid Al-Bustami tidak mungkin mengikuti aliran itu. Kalaupun dia mengatakan, ada mengatakan wa'in, dan adapun sumi'ah ketika didengar dari hal itu minhu dari Abu Yazid, fala'allahu, maka mungkin saja Abu Yazid, karena ada Abu Yazid yahkihi menceritakan
anillahi azza wa jalla fi kalamin. Ini apa ayat yang bersumber dari Allah di dalam kalamnya, di dalam ucapannya, yuraddiduhu, yang diulang-ulang terhadap kalam fi nafsihi, di dalam dirinya, kama law sumi'a wa huwa yaqul, sebagaimana ketika didengar. Dan adapun Abu Yazid yaqulu, berkata Abu Yazid, innani anallah, innani sesungguhnya aku Allah adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan illa ana kecuali aku, fa'budni maka menyembahlah ni kepada aku. Ini maksudnya ayat Quran. Ada kadang-kadang kul, katakan Muhammad, nah, seolah-olah itu kita ini padahal bukan kita itu adalah hikayah, menyampaikan ayat Jadi ada yang mendengar Imam Abu Yazid seperti itu, subhani, maha suci aku, padahal Abu Yazid bukan penganut paham itu. Dia orang sufi tapi bukan penganut paham itu. Fa'innahu makana yambaghi, padahal sesungguhnya makana tidak ada yang beri, yang mesti annahum ayyabhama, untuk memahami, minhu dari kalam itu, minhu dari zalika hal itu, illa ala sabilil hikayati, kecuali atas jalan hikayah, atas jalan cerita, artinya menyampaikan dari ayat Al-Quran. Bukan dia bermaksud dari dianya, tetapi itu menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Contohnya, innani anallah, innani sesungguhnya aku, aku Allah adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku, fa'budni makanya menyembahlah kepada aku. Kayak saya ngomong gini, seolah-olah kalau omongan saya seolah-olah saya ini mengaku padahal bukan. Ini adalah sabilil hikayah, itu menyampaikan firman Allah. Nah, nanti kita masuk ke asin pusani minasyata. Yang pertama udah masuk, yang kedua pembagian satah yang dua ini. Apa satah? Kalimat atau doa-doa yang tidak bisa dipahami atau dimengerti. Nah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utibiha al-Mustafa wal Murtada wal Fatima ya Latifah lam tazal untuk binabi manazal innaka lam tazal untuk bina wal muslim bil Mustafa wal mursalin wal anbiya'i ajma'in wa alihim ba'da ziyabil muttaqin li khamsatun utbibiha al-Mustafa
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لم اكتساب منا نعطى بكل سور صلى عليه عبد النبي وآله وصحبه عدد تخصيصه عدد تخصيصه والحمد في البدء والثناء يا ربنا بأننا أكثرنا وآمنا على نضع أعترفنا بأننا على نضع أسرفنا اللهم صل على محمد.